Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman para pecinta budidaya ikan nila di channel Riwut Purdianto, channel yang selalu setia dalam membagi informasi dan pengalaman berkaitan dengan budidaya ikan nila. Pada video kali ini saya akan membahas tentang 6 faktor penentu keberhasilan dalam budidaya ikan nila. Namun sebelumnya, dukung selalu channel ini dengan subscribe, like, komen, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Teman-teman para pecinta budidaya ikan nila, dimanapun teman-teman berada saat ini, setidaknya ada 6 faktor yang perlu kita perhatikan secara khusus dalam budidaya ikan nila, karena 6 faktor tersebut akan menentukan keberhasilan kita selama proses budidaya ikan nila. Faktor pertama yang harus kita perhatikan adalah faktor pemilihan bibit. Pastikan bibit yang akan kita besarkan mempunyai kualitas pertumbuhan yang cepat dan tahan dari berbagai penyakit. Bibit tersebut dapat kita peroleh dari proses pemijahan indukan sendiri maupun kita peroleh dari balai perikanan terdekat. Kalau teman-teman mau membeli bibit dari petani langsung, pastikan bibit tersebut berasal dari indukan yang mempunyai gen pertumbuhan yang cepat. Dengan cara kita dapat melihat langsung kondisi indukan yang ada di kolam pemijahan, sehingga kita dapat memastikan apakah benar anakan yang dihasilkan dari indukan tersebut berasal dari ikan nila yang mempunyai gen pertumbuhan yang cepat. Faktor kedua yang perlu kita perhatikan adalah faktor padat tebar. Banyaknya padat tebar harus disesuaikan dengan sistem yang kita gunakan. Karena apabila kita menebar bibit melebihi kapasitas dari sistem yang kita terapkan, maka akan menimbulkan permasalahan selama proses pemeliharaan. Permasalahan tersebut antara lain pertumbuhannya akan terhambat, ikan akan mudah terserang penyakit, ikan akan mudah kekurangan oksigen, dan ikan akan mudah stres dan mati. Untuk menentukan jumlah padat tebar suatu kolam, kita dapat memakai rumus secara umum: panjang kolam dikali lebar kolam dikali ketinggian air. Setelah itu kita kalikan dengan jumlah padat tebar ideal per meter kubiknya. Setiap sistem itu mempunyai padat tebar yang berbeda-beda. Jadi bagi teman-teman harus menentukan terlebih dahulu sistem apa yang kita gunakan dalam proses pemeliharaan, karena setiap sistem itu akan berbeda-beda. Contohnya sistem air tenang, padat tebarnya akan berbeda dengan sistem bioflok, sistem filterisasi, sistem kincir air, ataupun kolam yang hanya menggunakan pompa air maupun hanya menggunakan aerator. Faktor ketiga yang perlu kita perhatikan adalah kualitas air. Ada istilah, sebelum memelihara ikan, maka peliharalah terlebih dahulu airnya. Karena kualitas air dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ikan nila. Dan kualitas air juga dapat mempengaruhi ikan nila dapat bertahan hidup ataupun akan mati karena kualitas air yang buruk. Untuk mencegah kematian pada ikan nila yang disebabkan oleh kualitas air, kita harus dapat menjaga kualitas air kolam dengan cara melakukan pergantian air secara rutin
atau pemberian probiotik yang berfungsi untuk mengurai kotoran dan sisa makanan yang mengendap di dasar kolam. Karena apabila kotoran ataupun makanan yang mengendap di dasar kolam tidak kita buang atau tidak kita urai dengan probiotik, maka kotoran dan sisa makanan tersebut akan bisa berubah menjadi amoniak, yang sewaktu-waktu amoniak tersebut bisa menjadi racun dan akan menyebabkan kematian pada ikan nila kita. Faktor keempat yang perlu kita perhatikan adalah kebutuhan pakan setiap harinya. Kebutuhan pakan ikan nila setiap harinya kurang lebih 3-5% dari berat tubuhnya. Selain itu, pakan yang kita berikan setidaknya mempunyai kandungan protein sebesar 30% dan dalam keadaan baik dan tidak kadaluarsa, serta tidak tercampur dengan zat yang berbahaya. Pada umumnya, protein 30% itu sudah sering petani atau pembudidaya ikan nila menerapkan. Namun ada sebagian teman-teman memberikan pakan pelet yang kandungan proteinnya di bawah 30%. Hal ini dapat menyebabkan pertumbuhan ikan akan terhambat. Faktor kelima yang perlu kita perhatikan adalah cara pemberian pakan. Cara pemberian pakan ini juga sangat penting untuk laju pertumbuhan ikan nila. Sebaiknya pemberian pakan dalam satu hari itu sebanyak 3 kali. Pada pagi hari setelah sinar matahari masuk ke dalam kolam, siang hari sekitar jam 12 hingga jam 1 siang, dan untuk pada sore hari sebaiknya kita beri pakan sebelum matahari terbenam. Waktu-waktu tersebut adalah waktu di mana kandungan oksigen yang ada di dalam air kolam itu banyak, karena proses fotosintesis masih berjalan dengan baik. Kalau kandungan oksigen di dalam kolam itu berlimpah, itu akan membuat nafsu makan ikan semakin tinggi. Oleh karena itu, teman-teman ketika memberikan pakan setidaknya harus mengetahui waktu-waktu tersebut. Untuk mempercepat pertumbuhan dan menjaga daya tahan dari berbagai penyakit, kita tetap memerlukan tambahan vitamin yang akan kita campur pada proses pembibisan pelet. Ada beberapa unsur yang tidak ada pada pelet untuk pertumbuhan ikan nila, sehingga kita memerlukan vitamin tambahan yang dicampur melalui proses pembibisan sehingga kebutuhan tersebut terpenuhi. Faktor keenam yang perlu kita perhatikan adalah pencegahan hama dan penyakit. Pencegahan merupakan langkah yang paling efektif untuk menekan resiko hama dan penyakit yang menyerang ikan nila. Karena apabila hama dan penyakit sudah menyerang, maka biaya penanganannya akan lebih besar. Beberapa hama yang sering menyerang ikan nila itu antara lain burung, ular, katak, dan biaya, Pak. Sedangkan penyakit yang sering menjakiti ikan nila adalah bercak merah dan jamur. Adapun untuk mencegah serangan hama dan penyakit pada ikan nila, kita dapat melakukan setidaknya 4 langkah sebagai berikut. Yang pertama, lakukan secara rutin pemberantasan hama baik secara mekanis dan biologis. Yang kedua, mengurangi kepadatan ikan agar tidak terjadi kontak antar ikan secara langsung. Yang ketiga, berikan pakan dengan takaran yang tepat
yaitu 3-5% dari berat tubuhnya setiap harinya untuk menghindari terjadinya penumpukan sisa makanan di dasar kolam. Apabila terjadi penumpukan sisa pakan di dasar kolam, ini dapat menyebabkan amoniak yang dapat membunuh ikan nila kita. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah menguras atau mengganti air secara rutin. Karena pergantian rutin ini sangat penting kita lakukan agar kualitas air bisa terjaga dengan baik. Nah, tanda-tanda air yang harus kita ganti adalah apabila air sudah berubah warna menjadi kecoklatan dan ikan selalu berada di permukaan dan menjulurkan mulutnya untuk mengambil nafas di permukaan. Dan apabila teman-teman menemukan ikan nilainya terkena penyakit seperti bercak merah dan jamur, maka yang perlu kita lakukan adalah mengkarantina ikan yang sakit tersebut ke tempat lain agar tidak menjangkiti ikan nila yang sehat. Ikan yang terkena penyakit perlu kita perlakukan secara khusus, yaitu melakukan pengobatan. Pengobatan pada ikan nila yang terkena penyakit ini ada beberapa produk. Namun saya menggunakan air garam yang dimasukkan ke kolam karantina. Selain itu, untuk dosis vitaminnya diperbanyak ya, sehingga ikan yang terserang penyakit tersebut akan cepat sembuh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.